Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 210455013. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang komposisi dan komponen tanah. Apa saja sih komponen penyusun tanah? Secara umum, tanah tersusun atas 4 komponen utama. Keempat komponen penyusun tanah tersebut ialah bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Akibat perbedaan jenis dari masing-masing komponen ini, tanah kemudian dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Bahan mineral 45%. Apa itu bahan mineral? Bahan mineral ialah komponen penyusun tanah dengan persentase tertinggi, yaitu kisaran 45%. Komponen ini terbentuk dari proses pelapukan batuan yang berlangsung dalam jangka waktu sangat lama. Batuan yang melapuk pada proses pembentukan tanah akan sangat mempengaruhi jenis tanah yang dihasilkan. Secara umum, ada 3 jenis batuan yang dapat melapuk dan berubah menjadi tanah, yakni batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Dan bahan organik 5%. Komponen penyusun tanah yang selanjutnya ialah bahan organik. Komponen ini berasal dari proses dekomposisi materi organik yang berasal dari hewan dan tumbuhan mati. Dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer atau derivator mengubah materi organik menjadi senyawa-senyawa organik yang terkandung dalam tanah. Materi organik dalam tanah menjadi sumber kandungan bahan organik tanah berdasarkan sumber dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sumber primer ialah sumber materi organik berasal dari tanaman yang telah mati, termasuk juga yang berupa bagian dari jaringan tubuhnya seperti akar, batang, daun, dan lain sebagainya. Dan sumber sekunder ialah sumber materi organik yang berasal dari hewan-hewan yang telah mati, termasuk juga kotoran atau bagian tubuhnya. Yang ketiga, sumber tersier. Sumber tersier, materi organik yang berasal dari pemberian pupuk organik, baik itu berupa pupuk hijau, pupuk kandang, atau pupuk kompos. Dan yang ketiga, air 25%. Air dan udara ialah komponen penyusun tanah yang presentasenya bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah. Air dan udara sama-sama menempati pori tanah. Jika kandungan air tanah tinggi, maka kandungan udara tanah akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Keberadaan air di dalam tanah ialah akibat kemampuan tanah dalam menyerap air melalui mekanisme kohesi adhesi maupun gravitasi. Keberadaan di dalam tanah dapat dibedakan menjadi, yaitu kapasitas lapang ialah keadaan di mana tanah cukup lembab yang ditunjukkan oleh jumlah air maksimal yang bisa ditahan tanah akibat adanya gaya tarik gravitasi. Yang kedua, titik layu permanen ialah keadaan di mana akar-akar tanaman mulai tidak sanggup menyerap air tanah karena kandungannya yang sangat sedikit, karena tanah mencapai titik layu permanen. Tanaman biasanya akan mulai layu. Yang ketiga, air tersedia ialah selisih kadar air kapasitas lapang dengan kadar air titik layu permanen.
Yang keempat yaitu udara, 25%. Kandungan udara di dalam tanah memungkinkan mikroorganisme tanah dapat hidup dan melakukan metabolisme komponen penyusun tanah satu. Ini menempati sekitar 25% dari volume keseluruhan tanah. Sifat keberadaan udara dalam tanah yang dinamis memungkinkan ia akan terdorong keluar ke tanah saat kandungan air tanah meningkat. Semoga dengan adanya ulasan tersebut mengenai komponen penyusun tanah dapat berguna dan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Kita masuk dengan komposisi komponen penyusun tanah. Komposisi penyusun tanah ini berpengaruh nyata pada kondisi tanaman, yaitu tanah berpasir. Pada tanah berpasir, ruang bagi komponen penyusun tanah udara terlalu besar, bisa mencapai 45%, sehingga menekan komponen lain yaitu air plus 10% dan bahan organik lebih kurang dari 1%. Komposisi tanah berpasir, partikel mineral 45%, udara 45%, air plus kurang 10% dan bahan organik lebih kurang 1%. Apa efeknya bagi tanaman? Tanaman menjadi kekurangan air dan kekurangan bahan organik. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan sedikit organisme tanah yang hidup di seputaran area perakaran. Tanah kandungan liat tinggi lebih besar 60% liat. Pada kondisi tanah ini, maka partikel mineralnya meningkat, misalkan 70%. Keberadaan partikel mineral liat mengisi ruang dari ruang udara dan ruang dari semua adanya desakan dari partikel mineral ini membuat komposisi tidak seimbang dan menekan pertumbuhan tanaman. Komposisi tanah kandungan liat tinggi, partikel mineral 70%, udara 14%, air 14%, dan bahan organik 2%. Apa efeknya bagi tanaman? Ruang untuk perkembangan akar menjadi sempit sehingga akar tidak berkembang sempurna. Pengamatan sederhananya bisa dilihat dari pertumbuhan tajuk atau luaran lingkaran daun yang lambat. 3. Tanah gambut dengan kandungan bahan organik tinggi. Kondisi ini menjadi pertanyaan di kalangan planter, karena bahan organik sangat bermanfaat bagi tanaman. Sekarang kandungan bahan organiknya sudah di atas 20%, dengan ketebalan minimal 40 cm. Kenapa tanaman tidak tumbuh dengan baik? Penjelasannya, dengan komposisi penyusun tanah ini lebih mudah untuk dipahami. Bahan organik mampu memegang air 13 kali berat keringnya, artinya keberadaan bahan organik akan meningkatkan ruang komponen penyusun tanah air. Dengan tingginya kandungan bahan organik mencapai 20%, maka kandungan air tanah gambut juga meningkat drastis, misalnya mencapai 50%. Apa saja komposisi tanah gambut? Partikel mineral 5%, udara 20%, air 50%, bahan organik 25%. Apa efeknya bagi tanaman? Kandungan air yang sangat tinggi membuat akar tanaman kekurangan untuk bernafas, seperti fenomena
orang tenggelam di kolam renang. Terus jadinya menggapai mencari udara. Wajar. Perlakuan pada tanah gambut adalah menurunkan tinggi permukaan air tanahnya menjadi 40 cm dari permukaan tanah agar akar mendapat ruang lebih untuk bernafas. Proporsi komponen tanah. Proporsi relatif komponen penyusunan tanah sangat mempengaruhi sifat dan produktivitas tanah. Komponen penyusun tersebut bercampur bersama pola yang rumit dengan proporsi volumetrium tertentu. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.